sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk kali ini kita akan membahas terkait manfaat Satu Imu secara kesehatan sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana kita membahas Satu Imu dari segi manfaat umbi, mulai dari umbi segar maupun dari pati atau tepung, bahkan olahan-olahan yang lain. Untuk pagi ini ya, kita akan sedikit mengulas kelanjutan dari pertama, manfaat dari talas Jepang Satu Imu. Yang kedua adalah beberapa produk ya, baik itu produk utama dari talas Jepang maupun produk turunan ya, atau produk yang bisa dipadu dan dihasilkan dari talas Jepang Satu Imu. Beberapa pelatihan terkait budidaya talas Satu Imu bersama teman-teman Kak Potan. Baik, para penggiat dan para pelaku Satu Imu Indonesia ya. Jadi beberapa olahan baik berupa makanan atau minuman dan juga bahan kosmetik yang bisa kita hasilkan dari talas Jepang Satu Imu. Yang pertama yang bisa kita lakukan atau kita buat produk turunan dari talas Satu Imu adalah jus Satu Imu. Ini adalah salah satu karya dari teman-teman penggiat Satu Imu yang ada di Indonesia ya. Misal adalah jus Satu Imu ini dikasih brand yaitu Jemo ya. Ini adalah jus yang bisa kita buat dari Satu Imu. Tapi saran saya, kalau ingin membuat jus Satu Imu ini, nanti tolong dipilih umbi Satu Imu yang umurnya jangan lebih dari 4 bulan. Karena biasanya kalau lebih dari 4 bulan kandungan oksalatnya lebih tinggi, sehingga nanti biasanya akan terasa gatal. Sebaliknya, kalau umbi Satu Imunya umurnya kurang dari 4 bulan, biasanya meskipun kondisi mentah, saya pernah mempraktekkan sendiri ketika di lahan, itu ketika umur kurang dari 4 bulan biasanya bisa langsung kita makan dalam kondisi mentah ya, karena masih muda. Tapi kalau lebih dari 4 bulan mohon maaf, tidak kita sarankan. Jadi terkait olahan jus Satu Imu, seperti halnya membuat jus yang lain ya, kondisi Satu Imu setelah dipanen itu nanti kemudian direndam dengan air garam. Air garam ini adalah tujuannya untuk mengurangi atau menetralisir dari kandungan oksalat yang ada pada umbi. Kemudian kita cuci ya, kemudian kita kupas dan kita rendam lagi dengan air garam ya, kemudian nanti kita jus seperti halnya yang lain. Atau nanti untuk minuman dari Satu Imu ini, kalau nanti khawatir kandungan oksalatnya terlalu tinggi, saya juga pernah membuat itu dengan sebelum di jus. Jadi umbi Satu Imunya itu bisa dikukus lebih dulu, atau orang Jawanya didang ya. Nah nanti kalau ketika sudah matang itu mengupasnya dengan sangat mudah. Kemudian nanti umbi yang sudah dikukus ini nanti bisa dijus dengan ditambahkan gula, ditambahkan susu atau bahan-bahan yang lain. Nah setelah seperti itu nanti tolong jusnya ini disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas supaya lebih bisa bertahan lama. Ini terkait jus Satu Imu. Nah yang paling klasik ya, yang langsung bisa kita kita olah yaitu dari umbi Satu Imu adalah Satu Imu tadi langsung dikukus ya. Jadi ini yang bagian kanan ya atau kiri ya, kiri saya atau kanan ini ya, kanan yang ada di atas piring ini adalah contoh dari umbi Satu Imu yang direbus ya, yang direbus. Ya, mohon maaf, yang dikukus.
ciri khas satu ilmu dibanding yang lain adalah ketika sudah matang nanti dia akan mudah sekali mengupas seperti ini. Kulitnya mudah sekali dikelupas ini ya. Dan kemudian kalau dikonsumsi dengan kondisi seperti ini nanti setengah berlendir. Itu rasanya enak ya. Nah, yang bagian frozen ini yang ada tulisan Jepang ini adalah salah satu contoh dari olahan umbi satu ilmu yang yang bisa nanti disimpan dalam bentuk olahan frozen. Jadi setelah dikupas kemudian nanti dikukus itu kemudian disimpan dikemas kemudian disimpan dalam pendingin. Ini nanti akan jadi frozen satu ilmu. Nah, hasil olahan satu ilmu yang lain ya umpamanya nanti bisa juga dimodifikasi untuk dicampur dengan yogurt atau kefir ya, bakteri kefir. Ini yang pada gelas yang berwarna merah muda. Ini adalah salah satu modifikasi satu ilmu yang dijadikan minuman yogurt yang dari sapi, atau nanti bisa juga dimodifikasi untuk jadi minuman kefir ya, dengan dicampur dengan susu dan bakteri kefir. Nah, satu ilmu selain untuk dikonsumsi karena mengandung kolagen nabati atau hyaluronic acid yang bagus, bisa juga dijadikan produk kosmetik. Yang bagian kotak ini adalah sabun yang berbahan baku dari satu ilmu ya, kotak ini sabun kecantikan ya. Silakan dipelajari bagaimana membuat sabun, saya kira banyak itu. Nah, nanti salah satunya dari bahan itu adalah dimasukkan tepung satu ilmu ya. Nah, kalau tepung satu ilmunya ada sebelah paling kanan ini di dalam kemasan stand pouch ya. Jadi ini adalah contoh dari tepung talas satu ilmu ya. Nah, selain itu untuk olahan-olahan yang lain, umpamanya nanti ini kalau keripik talas itu saya kira penduduk Indonesia sudah tidak terlalu asing ya dengan snack atau kudapan yang berbahan baku talas ya. Ini nanti satu ilmu juga bisa langsung jadikan keripik atau stik dari talas. Kemudian bisa juga dimodifikasi untuk menjadi makanan yang lain, misal untuk puding ya. Ini ada makanan yang lain, kemudian jenang dan dodol yang bahan bakunya nanti adalah dari satu ilmu. Nah, untuk banyak juga yang tanya apakah bisa yang namanya lompong satu ilmu ini bisa dikonsumsi seperti halnya lompong-lompong atau lompong talas lokal atau sente ya kalau di Jawa itu. Nah, kita sampaikan tangkai daun dari satu ilmu bisa dijadikan sebagai sayur lompong kalau orang Jawa ya. Jadi beberapa kuliner berbahan satu ilmu ini misal nanti jadikan sayur lompong satu ilmu. Kemudian snack ya, atau roti yang nanti tepungnya juga bisa diganti dengan tepung satu ilmu, sup satu ilmu ya. Kemudian ini juga ada es satu ilmu dan lain-lain. Ini adalah beberapa varian produk turunan yang bisa kita manfaatkan dari satu ilmu ya, bahan bakunya. Nah, kalau yang ini ya, yang di plastik putih ini ya, dan yang di kemasan ini adalah salah satu contoh produk tepung ya dan jus yang bisa dibuat dari bahan baku satu ilmu. Nah, untuk brand yang lebih bagus ini nanti juga bisa satu ilmu itu dimodif untuk menjadi minuman ya kesehatan
yang kaya kolagen. Ini yang sebelah kanan ini adalah salah satu bahan juga yang dipakai nanti adalah Thales 1IMO. Nah, yang paling sederhana adalah seperti ini ya. Jadi tidak usah diolah macam-macam. Ambil umbi 1IMO, cuci ya, tidak harus dikupas, kemudian kukus, dan nanti langsung bisa dikonsumsi dalam bentuk kudapan yang lain. Itu adalah beberapa penjelasan yang terkait ternyata produk-produk turunan yang bisa dihasilkan dari 1IMO itu sangat banyak. Ini sekaligus membuka wacana kita, terutama teman-teman yang bergerak di UMKM atau IKM, bahwa akan terbuka banyak peluang ya bagi teman-teman untuk menghasilkan produk-produk unggulan nanti ke depannya, yang di situ itu kita memakai bahan dasar 1IMO, di mana bahan dasar 1IMO ini kaya dan banyak mengandung unsur gizi, sebagaimana penjelasan sebelumnya atau penjelasan saya yang berdasarkan seminar Perigi itu kan, yang di Bogor tanggal 3 Oktober 2017, ataupun nanti referensi-referensi yang lain bisa teman-teman cari ya, baik secara offline maupun online, tentang kandungan dan manfaat dari Thales 1IMO. Demikian penjelasan saya terkait bagaimana kita mengupayakan memaksimalkan pekarangan, kebun ataupun sawah kita untuk menghasilkan satu produk, bukan hanya produk mentah ya, tapi nanti sudah bisa jadi produk konsumsi atau produk jadi, yang diharapkan nanti bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Demikian penjelasan saya. Salam dari Petani Agro Mas Lamongan. Saya Heri Purwanto. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang yang dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Saya sampaikan kepada teman-teman sesama muslim, selamat menjalankan ibadah 1442 Hijriah. Semoga kita semua bisa menuju kemenangan sampai hari raya nanti. Saya akhiri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.